Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Pak Ihsan di channel Ihsan Petani Muda dan channel Ihsan Tani tentunya. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman ya. Amin. Oke teman-teman ya. Di sini biasanya sedang berada di lahan Pak Ihsan. Ini adalah lahan tanaman CMK Genio Pak Ihsan, yang di sini tepatnya usianya yaitu 70 ya, 72 HST. Alhamdulillah teman-teman. Untuk penampakannya seperti ini di 72 HST ya. Buahnya sudah mulai kelihatan hitam, ramai maksudnya mulai berubah warna. Biasanya kalau mulai berubah warna itu sekitar nggak sampai berapa hari ya, nggak sampai 5 hari teman-teman, nanti bisa kita panen ya. Malah ini ada yang sudah merah teman-teman, sudah ada yang merah nih ya. Buahnya juga termasuk CMK Genio ini biasa akui apa namanya, rendel CMK Genio, dan bunga atas pun masih terus teman-teman berkelanjutan. Nah, kita ke pembahasan. Jadi di video kali ini yaitu kita akan lanjutkan untuk proses penyembuhan busuk batang ya pada tanaman CMK Genio, proses penyembuhan busuk batang teman-teman. Dan untuk mengatasi layu bisa tentunya, karena memang di sini kemarin cuaca di daerah Pak Ihsan itu sangat ekstrim sekali. Jadi bisa dikatakan hujan malam full dari sore sampai malam teman-teman. Dan ini dampaknya ke tanaman cabai. Nah, ini yang sudah Pak Ihsan videokan kemarin. Teman-teman. Ini yang salah satu tanaman cabai terkena busuk batang, dan aplikasi kemarin sudah Pak Ihsan aplikasikan yang namanya fungisida dan bakterisida Sepir, merek dagang Sepir, yang 3 bahan aktif teman-teman, dan mix dengan bahan aktif Carbendazim dan juga Mancozeb. Nih, alhamdulillah nih bisa kawan-kawan dia sendiri. Ini satu batang, jadi ini satu batang ya, seperti ini. Yang satunya sudah mati. Nah ini, jadi yang satunya ini sudah mati teman-teman, yang satu masih hidup sebentar. Nah ini yang terkena busuk batang kemarin, bisa dilihat ya. Ini, jadi ini satu batang teman-teman. Nah, ini pangkal batangnya udah kena, sebetulnya udah kena itu. Cuman di sini masih Pak Ihsan aplikasi kemarin, alhamdulillah masih bisa terselamatkan, dalam artian masih tidak langsung mati total ataupun busuk semua tanamannya. Ini contohnya, ini sudah kena, ini mulai kering teman-teman. Dan ini, nah ini batangnya yang ini masih hidup ya. Jadi artinya aplikasi kemarin itu berhasil teman-teman. Aplikasi fungisida dan bakterisida yang Pak Ihsan mix berhasil, dan ini alhamdulillahnya pun tidak menular ke tanaman yang lain. Nah, kalau bisa nanti diaplikasikan terus saja sampai kering tanaman cabainya dari jamur. Baru kalau mau dicabut terserah, dicabut ya nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau mau dicabut, kalau nggak dicabut ya biarkan saja juga nggak apa-apa. Cuman kalau sudah posisi kita memegang tanaman cabai yang terkena busuk batang seperti ini, jangan memegang tanaman cabai yang lain. Itu sangat cepat sekali penularannya teman-teman, jelas ya. Nih satu batang yang bagian sini sudah mati, sana mati, ini masih bisa dikatakan hidup, berarti aplikasinya berhasil teman-teman. Nah, berarti ini untuk aplikasi yang kedua, ini aplikasinya harusnya 3 hari sekali, cuman Pak Ihsan tidak sempat. Kemarin juga sudah bilang kalau tidak hari Sabtu, ya hari Minggu, ini seperti itu. Nah ini hari Minggu, tepatnya tanggal 1 ya, tanggal 1 Januari 2023 teman-teman. Alhamdulillah ya.
Ini mudah-mudahan sebentar lagi bisa kita panen tanaman CMK Genuine-nya seperti ini. Oke, lanjut saja ke pembahasan ya. Ini sudah dibahas dan langsung ke aplikasinya lagi. Kita penyemprotan lagi untuk mengatasi busuk batang pada tanaman CMK. Dan tentunya bagi teman-teman yang baru hadir ataupun yang sudah subscribe channel Besan ucapkan terima kasih, dan jangan lupa jika video ini bermanfaat tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel petani muda semakin berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe tentunya Besan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, ikuti terus biar tidak gagal paham. Jangan di skip ya. Insya Allah bermanfaat. Oke, langsung saja teman-teman ya. Di sini untuk aplikasinya, aplikasi yang kedua untuk tahap menghentikan ya atau mengobati, cara mengobati busuk batang pada tanaman cabai. Ini juga bisa untuk busuk batang, layu fusarium, layu bakteri, dan juga bercak daun, cacar daun bisa teman-teman, komplit. Di sini ini adalah fungisida Sepir yang sudah Besan bahas kemarin di penyemprotan awal ya. Ini adalah fungisida dan juga bakterisida teman-teman. Nah, bahan aktifnya ini adalah ada 3 bahan aktif, yaitu manipnya sekitar 72%, ada sinapnya sekitar 8%, dan juga ada juga karsiben. Karsibennya 20% teman-teman. Nah, ini aplikasi yang kedua yang di ke 5 harinya teman-teman ya. 5 harinya kemarin pas penyemprotan hari Sabtu ya kalau nggak salah, kalau hari Rabu penyemprotan pertama, sampai sekarang Rabu, Jumat, Sabtu, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari teman-teman, maaf ya, 4 hari dari aplikasi pertama. Nah, penyemprotan jika teman-teman membaca ini di belakangnya ada semua sebetulnya. Jika teman-teman mau membacanya ada semua, dari untuk ini tanaman padi, cabai, tomat, kentang, melon, timun, banyak sekali, komplit, semua tanaman ada. Kita untuk lihat ke cabai ya, dosis pencegahan, jika mau pencegahan teman-teman di sini ada 1 sampai 2 gram per liter air per 14 hari sekali. Nih ya, oh maaf kurang fokus kameranya. Nah, 14 hari sekali untuk pencegahan ya. Dan jika untuk mengobati teman-teman di sini dosis pengobatan untuk tanaman cabai 2 sampai 4 gram per liter air 3 kali setiap 6 hari. Nah, maaf teman-teman, berarti 3 kali setiap 6 hari sekali. Malah ini terlalu cepat Besan ya. Tak kira kemarin Besan kurang fokus, berarti maaf, 3 kali setiap 6 hari sekali. Ya, nih ada aturannya semua, jika teman-teman membacanya di belakang ada semua. Dan ini selalu Besan katakan ini fungisida Sepir yang sangat bagus dan efektif. Dan jika teman-teman tidak ada di daerah semua fungisida Sepir, bisa cari bahan aktif yang tembaga oksida, merek dagangnya banyak sekali, ada Nordok, ada juga Topside, ada juga dari DuPont, ada juga pokoknya banyak sekali teman-teman ya. Yang penting cari bahan aktifnya saja, tembaga oksida. Tapi di sini kalau Besan selalu menggunakan Nordok karena memang cocok, dia adalah fungisida dan juga bakterisida, hampir sama dengan fungisida Sepir ini, cuman beda kandungan, beda bahan aktif teman-teman. Nih ini jika teman-teman, fungisida Sepir adalah fungisida dan sekaligus bakterisida teman-teman. Nih aplikasinya kalau untuk tangki yang 16 liter itu dikasih sekitar 2 sendok makan full, 2 sendok makan full teman-teman. Nah, kita habiskan dulu yang ini, takutnya tidak cukup teman-teman. Ini paling sekitar tinggal 2 tangki. Aplikasinya pokoknya 2 sendok full ya per tangki 16 liter ya, segini teman-teman. Ini harus diaduk merata terlebih dahulu biar larut, karena memang agak susah larut teman-teman. Dan untuk rollingnya, untuk mixnya di sini Besan masih menggunakan bahan aktif yaitu Carbendazim dan juga Mancozeb.
ini karbendasiumnya sekitar 20% dan juga mancozebnya 63% teman-teman, merek dagang SAF. Nah ini juga bagus, ini bisa juga untuk bercak daun, cacar daun, pokoknya komplit busuk daun teman-teman ya, pada tanaman padi, kentang, hampir semua masuk ini fungisida SAF. Dikocorkan pun juga bisa, ini untuk mixnya. Dan jika tidak ada, ya cari yang bahan aktifnya mancozeb seperti Yosef yang sering pesan pakai, Damazep ataupun Metazep, ini juga bagus teman-teman ya. Metazep ini bahan aktifnya mancozeb, ini mancozeb biru malah teman-teman, bagus. Ini juga tinggal sedikit, sekitar 2 tangki, takutnya tidak cukup teman-teman. Ini seperti itu ya, merek dagang bebas, yang penting mau menggunakan apa saja, yang penting bahan aktifnya mancozeb. Ataupun yang lebih bagus lagi bisa mancozeb mix dengan karbendasiumnya merek dagang Bendas, itu malah lebih bagus. Itu untuk antraknosa juga bagus sekali teman-teman. Ini ya fungisidanya. Ini untuk SAF, takarannya seperti biasa 2 sendok makan per tangki 16 liter teman-teman. 2 sendok makan full untuk fungisidanya seperti ini. Nah di sini juga selain fungisida teman-teman, Baisan mix untuk ulatnya, ini aplikasinya juga harus rutin, yaitu fungisida insektisida yang Baisan pakai adalah insektisida merek dagang Bestindo, bahan aktifnya metomil. Nih bahan aktifnya metomil 45%. Di sini Baisan cocok menggunakan ini teman-teman, karena memang bagus untuk membasmi hama ulat. Tentunya harus dilengkapi dengan perekat, perata dan juga penembus. Nah di sini durastiknya sudah habis. Di sini Baisan merek dagang apa ini ya, kemarin beli di Kes Pertanian. Pokoknya merek dagangnya banyak sekali, bebas merek dagangnya, yang penting perata, penembus dan juga pembasah teman-teman. Ini metomil ini dari awal Baisan hanya menggunakan ini untuk bahan aktifnya. Kemarin untuk yang kedua Baisan mix dengan bahan aktif emamectin benzoat. Ini pun cukup teman-teman, yang penting aplikasinya rutin 1 minggu sekali atau 6 hari sekali, bagus. Bisa untuk mengatasi hama ulat, bisa ulat bor, ulat gerayak, ulat api juga bisa. Yang penting dilengkapi dengan pendukungnya seperti perata dan juga penembus, apalagi di musim penghujan seperti ini. Ya, ini takarannya 1,5 gram per liter air, tapi biasanya cukup Baisan hanya menggunakan sekitar 2 sendok. Kalau sendoknya tidak ini, cukup 1,5 sendok seperti ini, 2 sendok juga bisa Baisan naikkan teman-teman. Biasanya Baisan 1 sendok dikasih di sini untuk penyemprotan kali ini, yaitu 2 sendok seperti ini. Nah seperti ini. Jelas teman-teman ya, pokoknya aplikasinya rutin saja, dibikin lebih mudah sekitar 4 hari saja teman-teman. Untuk proses penyembuhan busuk batang dibikin 4 hari saja atau 5 hari, tapi kalau 5 hari terlalu lama. Yang penting kondisikan dengan cuaca, kalau cuacanya hujan terus ya diaplikasikan 4 hari sekali saja atau 3 hari kalau sempat juga bagus ya. Jangan lupa perekatnya ini dikasih, wah bebas teman-teman kalau perekat, ada anjuran pakainya atau tidak, ternyata tidak ada teman-teman ya. Dikasih sekitar, ada ini penggunaan 0,5 sampai 1 ml per liter, malah lebih irit, berarti sekitar 2 tutup saja cukup teman-teman. Nah seperti ini, jelas ya. Ini diaduk, dirata aplikasinya, pokoknya ke tanaman cabenya merata ke semua bagian tanaman teman-teman. Nah seperti ini, jelas ya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan saja di kolom komentar agar menyikat durasi tentunya. Dan jangan lupa share video ini jika betul-betul bermanfaat, agar teman-teman semua bisa memberikan agar teman-teman pokoknya bisa share ke media sosial, agar teman-teman yang lain bisa belajar, yang baru belajar bisa ikut belajar dan bisa bermanfaat teman-teman, agar lebih bermanfaat lagi ya, seperti itu. Oke, jangan lupa dukung channel Channel Petani Muda dengan tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya, agar nanti channel Petani Muda semakin berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe tentunya bisa doakan selalu, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, cukup sini dari Baisan. Salam petani muda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.